Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal karbinatori dan peluang distrik. Oke, kita menuju ke soal yang pertama. Huruf A, B, C, D, E akan digunakan untuk membuat kata dengan panjang 3 karakter. Untuk itu, jawablah beberapa kata yang dapat terbentuk jika A. Dalam kata diperbolehkan ada pengulangan huruf. Artinya, di sini sama halnya menggunakan aturan kotak ya, sebagai tempat untuk menempatkan suatu karakter di setiap kotaknya. Lalu di kotak pertama, 5 huruf bisa saja terpilih. 5 huruf bisa saja terpilih. Terpilih semuanya, begitu pula di kotak kedua, 5, dan di kotak ketiga. Selanjutnya, jumlah kata yang dapat terbentuk ada 125 kata. B. Dalam kata tidak diperbolehkan adanya pulangan huruf. Artinya sama halnya bagian A ya, hanya saja kata tidak boleh diulang. Kotak pertama bisa diisi 5 huruf. Sedangkan untuk kotak kedua diisi 4 huruf. Kenapa 4? Karena 1 huruf sudah ada di kotak pertama. Kotak ketiga bisa diisi dengan 3 huruf, karena 2 huruf sudah diambil oleh kotak pertama dan kotak kedua. Jadi jumlah kata terbentuk ada 60. Bagian C. Kata dimulai dari huruf A dan diperbolehkan adanya perulangan huruf. Jadi huruf pertama hanya ada 1 huruf. Huruf pertama hanya ada 1. Sedangkan kotak kedua dan kotak ketiga diisi 5 huruf atau kata. Jadi jumlah kata yang terbentuk ada 25. Bagian D. Kata dimulai dari huruf A dan tidak diperbolehkan adanya perulangan. Sama halnya bagian C ya. Pertama diisi 1. Diisi 1 huruf atau 1 kata. Lalu di kotak kedua diisi 4. Kotak kedua diisi 4. Diisi 4 huruf. Dan di kotak ketiga diisi 3 huruf. Diisi 3 huruf. 3 huruf pilihan. Mengapa seperti itu? Karena tidak diperbolehkan adanya perulangan. Jadi kata yang dapat terbentuk ada 12 kata atau huruf. Bagian E. Kata tidak mengandung huruf A dan diperbolehkan adanya perulangan. Jadi kotak pertama dapat dipilih 4 huruf. 4 ya, ditulis dalam kotak ada 4. Begitu pula di kotak kedua dan kotak ketiga, berarti kotak keduanya itu ada 4 dan kotak keduanya juga ada 4. Mengapa seperti itu? Karena karakter tersebut tidak mengandung huruf A, jadi sisanya 4 huruf saja yang dapat dipilih. Jadi kata yang dapat dibentuk ada 64 kata. Bagian F. Kata tidak mengandung huruf A dan tidak diperbolehkan adanya perulangan. Ini sama halnya dengan bagian E ya. Di kotak pertama ada 4. Di kotak pertama ada 4 yang dapat dipilih. Lalu di kotak kedua ada 3 yang dapat dipilih. Dan sedangkan untuk kotak ketiga ada 2 yang dapat dipilih. Mengapa? Karena syaratnya di soal tidak mengandung huruf A dan tidak boleh ada perulangan. Jadi kata atau huruf yang terbentuk ada 24. Oke, kita melangkah ke soal yang kedua. Terdapat 10 jalan untuk perjalanan dari Surabaya ke Yogyakarta dan terdapat 5 jalan untuk perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Bagian A. Terdapat berapa jalan untuk perjalanan dari Surabaya ke Jakarta
melalui Yogyakarta. Surabaya ke Jakarta melalui Yogyakarta. Jalan yang dapat dilalui oleh Surabaya ke Jakarta melalui Yogyakarta ada 50 jalan yang dilalui, karena 10 jalan untuk Surabaya ke Jakarta dan 5 jalan untuk Yogyakarta ke Jakarta. Jadi ada 50 jalan yang dapat dipilih dengan menggunakan aturan perkalian. Ada 50 jalan ya. Bagian B. Terdapat berapa jalan yang dapat dipilih untuk melakukan perjalanan dari Surabaya ke Yogyakarta, ke Jakarta, ke Yogyakarta, lalu kembali lagi ke Surabaya. Jadi ada 2.500 jalan yang dapat dipilih, karena dari pertanyaan tersebut mengartikan bahwa dia melakukan perjalanan dari Surabaya ke Yogyakarta, ke Jakarta, dan kembali lagi ke Surabaya. Jadi pertanyaannya dia pulang balik ya. Dan dari pertanyaan pertama, dari Surabaya ke Yogyakarta melalui Yogyakarta ada 50 jalan yang ia lalui. Lalu kembali lagi atau balik lagi ke Surabaya melalui Yogyakarta ada lagi melalui 50 perjalanan. Jadi jalan yang dapat dipilih untuk melakukan perjalanan pulang balik ada 2.500 perjalanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.